minta maaf ya kepada orang tua. Ya, ini kalau apa namanya. Jadi anaknya tetap anak yang sah. Ini disebut oleh para ulama dengan nikah syubhat. Nikah syubhat itu nikah contohnya seperti ini. Nikah yang diantara syaratnya diperselisihkan oleh para ulama. Seperti nikah tanpa wali. Bagaimana dengan hasil anaknya? Pendapat yang kuat anaknya tetap anak yang resmi, anak yang sah. Ya, tapi pernikahannya bermasalah. Agar dia hilang dari permasalahan tersebut, dia nikah ulang. Dia nikah ulang. Caranya bagaimana? Tinggal datang dengan suaminya pergi ke ayahnya minta dinikahkan kembali. Minta dinikahkan kembali. Kalau ternyata ayahnya sudah meninggal dunia, maka pergi ke walinya yang masih hidup. Walinya yang masih hidup ya, mungkin omnya ya. Atau mungkin kakak laki-lakinya, tergantung. Dengan begitu dia akan hidup tentram. Kenapa? Untuk menghilangkan keraguan. Ya. Muhammad nabina binuru hadina Makkah mimi nuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Klaim orang Wahabi, nikah tanpa wali disebut nikah syubhat, alias dianjurkan nikah ulang lagi, dan hasil dari pernikahan nikah tadi kalau ada dapat anak, maka anaknya anak yang sah, bukan anak hasil zina. Jelas ini tidak betul. Mereka sering menyampaikan kembali ke Al-Quran dan hadis. Nyatanya mereka tidak mengamalkan Al-Quran dan hadis. Salah satu contoh ini. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahun. Jangan kamu melarang mereka alias wanita-wanita untuk menikah dengan mantan suami mereka. Ayat ini sebagaimana terdapat dalam kitab Bukhari diturunkan berkaitan dengan, jadi asbab nuzulnya itu berkaitan dengan Ma'aqal bin Yasar, saat dia melarang saudara perempuannya untuk nikah dengan mantan suaminya. Dia punya suaminya ceraikan dia. Setelah itu mereka saling suka lagi. Pas saudara perempuannya mau kembali terima, artinya siap nikah dengan suami mantan suaminya tadi, maka Ma'aqal bin Yasar melarang. Maka ayat ini Allah turun. Paham tidak? Lewat ayat ini kata para ulama, seandainya tidak menjadi syarat itu wanita nikah harus dengan wali, maka tidak ada pengaruh Ma'aqal mau larang atau tidak. Larang tetap saudari perempuannya bisa menikah, tidak melarang tetap juga bisa menikah. Tatkala Allah turunkan ayat ini untuk melarang, jangan kamu larang saudari-saudari perempuan kamu untuk menikah dengan mantan suami mereka, menandakan bahwa wali itu penting. Yang pertama, hal ini dikuatkan dengan beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang sangat jelas, tidak bisa dibantah. Yang pertama, Nabi bersabda, "La nikaha illa biwaliyin mursyidin." Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali yang punya akal. Yang kedua, Nabi bersabda SAW, "La nikaha illa biwaliyin wa syahidaini adlin." Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Wa ma kana min nikahin ghairi zalika fahuwa batil. Maka dan apabila pernikahan terjadi tanpa syarat tadi, tidak punya wali dan dua saksi yang adil, maka nikahnya batil, alias nikahnya tidak sah. Yang ketiga, Nabi bersabda SAW lewat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa la tuzawijil mar'atul mar'ata. Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita yang lain. Zahra dilamar sama Abbas. Zahra sampaikan kepada Zainab, Abbas mau nikah sama saya. Tolong nikahkan saya sama dia. Kata Zainab, saya siap. Abbas datang, Zainab melakukan akad nikah. Abbas dengan Zahra. Pernikahannya tidak sah. Kenapa? Perempuan tidak bisa jadi wali. Padahal Zainab adalah ibu dari Zahra atau saudara perempuan dari Zahra.
Tidak bisa. Begitu pula wala tuzawwij nafsah. Perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Abbas datang sama Zahra, Zahra, saya ingin nikah sama kamu. Kata Zahra, sini. Saya nikahkan diri saya dengan Abbas dengan mahar sekian. Tunai. Tidak sah. Ya, janganlah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Maka lanjutan hadis allati tuzawwiju nafsaha hiya zaniyatu, wanita yang menikahkan dirinya sendiri, maka dialah wanita penzina. Jelas ya? Kemudian hadis yang berikutnya lagi lewat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mar'atin nakahat bi idzni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batil. Siapa saja perempuan atau wanita yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Saking pentingnya itu, Nabi mengulang fanikahuha batil itu 3 kali. Kata Sufyan bin Uyainah rahmatullah alaih, seorang muhaddis besar yang menjadi salah satu gurunya Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau katakan hadis ini yang berkaitan dengan babnya ini, bab wali. Dia nikah harus dengan izin wali. Ada hadis yang paling sahih. Maka dari ayat dan yang dikuatkan dengan beberapa hadis tadi, jelas-jelas nikah tanpa wali, nikahnya batil, bukan nikah syubhat. Kalau nikahnya sudah batil, berarti anak yang lahir dari pernikahan tadi disebut anak apa? Bukan anak yang sahih. Anak hasil zina. Paham tidak? Makanya kalau bahasa kita yang minta maaf, bahasa yang agak kasar sedikit. Sok-sokan mau jadi mujtahid, padahal levelnya belum ke sana. Jalan aman, ikutilah imam madhab. Salah mereka dianggap uzur oleh Allah, dapat pahala 1, benar mereka dapat pahala 2. Mereka punya kapasitas dan diakui oleh seluruh umat dunia. Dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, Waliyah. Sedangkan dari Wahabiyah tidak ada satu ulama yang mengakui. Bahkan sepakat ulama mengatakan mereka ini penyebab fitnah, sesat dan menyebarkan kesesatan. Memahami Al-Quran dan hadis lewat hawa nafsu. Jelas ya? Semoga pengikut mereka bisa bertobat. Dapat tahu bertobat dan tinggalkan Wahabiyah. Kita tidak benci mereka. Ajarannya yang kita soroti. Akidah yang kita soroti. Karena mereka sering berkoar-koar. Kembali ke Al-Quran dan hadis lewat paham salaf. Jumpa salaf tidak, paham Al-Quran hadis juga hanya modus untuk menipu umat. Sebelum meninggal pintu tobat terbuka lebar. Semoga mereka bisa kembali ke jalan yang lurus. Semoga bermanfaat. Subhanallah.